kita ketahui. Bapak Ibu, mengapa ini menjadi dasar untuk kita sampaikan khotbah kita di pagi ini sesuai bacaan kita. Bacaan kita dari Amsal 22 bilang, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Alangkah indahnya, sukacitanya, bahagianya keluarga dan semua orang yang memiliki almarhum atau siapa saja di dalam kehidupan kita yang ketika orang bertemu, ketika dia mati, lalu orang bilang, "Sio, sayangnya orang baik itu." Nah, tapi jangan sampai orang bilang mati juga lebih baik lagi, sebab hidupnya sebagus. Belajar dari kehidupan nyata manusia, ya, khususnya dari umat Israel dalam sejarah kehidupan bangsa itu. Salomo seseorang yang kita tahu dan yang juga diketahui dunia pada umumnya sebagai orang yang memiliki hikmat yang dari Allah. Hikmat yang dimintanya ketika ia dipercayakan menjadi raja dalam usia yang sangat-sangat muda, masih kanak-kanak. Tapi ia diminta untuk menggantikan Daud, bapaknya, menjadi raja. Dia menerima panggilan tanggung jawab itu. Sungguh berat terasa baginya. Tetapi dengan sadar segala beban yang akan dia tanggung, ia sujud di hadapan Tuhan dan meminta hikmat yang dari Tuhan. Oleh hikmat yang dari Tuhan itu, Salomo yang masih terlalu muda itu, yang mungkin juga masih bodoh, sempunya pengetahuan, itu dapat memimpin Israel, umat milik Tuhan itu dengan sangat luar biasa, dan ia menjadi terkenal di mana-mana. Di zaman Hizkia, raja Israel, dan orang-orang Israel mengalami duka akibat sebagai bangsa terjajah yang dibuang ke Mesir. Hizkia berpikir untuk menopang kehidupan orang-orang tertindas ini, orang-orang terjajah ini, mari kita belajar dari pengalaman masa dulu, khususnya pengalaman Israel di masa jaya dalam kepemimpinan Salomo. Lalu ia menyuruh untuk menghimpunkan semua naskah-naskah hikmat, entah itu syair, entah itu pepatah, entah itu kalimat-kalimat sederhana, semuanya dikumpulkan. Dari kumpulan itulah tersusun Amsal yang luar biasa ini. Dan Amsal kita di hari ini, yang Gereja Protestan Maluku mengharapkan kita dengan tema mingguan pendidikan yang membebaskan, dengan tema bulanan membangun ketahanan keluarga, gereja, dan masyarakat. Bapak Ibu, tema ini memang pas-pas sekali. Sebab kalau kita mencoba menyimak kondisi aktual kehidupan bangsa ini, di tengah-tengah pergolakan sekarang, ya, bagaimana manusia bangsa ini dengan begitu banyak hoaks, dengan itu banyak keinginan, demo di mana-mana, dan segala macam yang seringkali membingungkan. Ya. Orang memutarbalikkan segala sesuatu dengan gampang untuk tujuan yang ingin mereka capai. Ya. Lalu bagaimana dengan kita menyikapi masalah ini? Benar bahwa kita sebagai umat Tuhan, ya, warga Gereja Protestan Maluku, di Maluku maupun di mana saja, hendaknya kita memiliki ketahanan. Khususnya ketahanan iman, ketahanan moral, dan spiritual. Supaya kita tetap memiliki integritas dalam menjawab semua tantangan kehidupan yang terkadang sekarang ini orang bahkan pejabat-pejabat telah kehilangan itu. Ya.
sungguh menyedihkan. Kalau kita baca Amsal ini dengan cermat, ya, itu jelas-jelas mengatakan banyak orang tersandung, banyak orang terpenjara, banyak orang pada akhirnya menderita karena mereka kehilangan nama baik. Dan kehilangan nama baik sebab mereka lebih ingin mencari dan mengejar harta dan kekayaan dunia ini. Ayat 16 bacaan kita sebagai bagian akhir itu merupakan jawaban mengapa orang-orang itu pada akhirnya pakai baju orange dan masuk penjara. Pada akhirnya menderita, sakit dan lain-lain. Ya, karena itu, ya, karena keinginan mereka nafsu akan harta dan kekayaan melebihi segala sesuatu. Padahal ketemu orang tua, kalau dulu di Saparua, dia mau lepas ketemu keluar ke Ambon, dia bilang, anai ingatan kau jaga papa dan mama pun nama baik, jaga negeri ini pun nama baik. Ya. Nama baik itu sangat penting. Dan Salomo sadar itu, dan karena itu ia lalu mau melakukan semua yang ada kaitannya dengan menjaga nama baik. Ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik itu tindakan maupun perkataan yang pada akhirnya merusak nama baik itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali di atas mimbar ini beta bilang, berbahagialah Bapak, Ibu, dan beta kalau ketun datang, orang senang, orang sukacita, bahkan orang mengharapkan kehadiran kita. Lalu orang bilang, baik juai, Bapak ini sudah ada, Ibu ini sudah ada, majelis ini sudah ada, pendeta ini sudah ada. Tapi jangan sampai ketika muka tembus, orang lalu putar muka, cibirkan mulut dan ucapkan kata, Tuhan yang mau datang ke sini para apa? Ingat, di sini dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ya. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Kalimat sederhana ini, mari Bapak, Ibu, Saudara, katong artikan dia untuk katong kehidupan. Secara manusia dan duniawi, ya, jaga harkat dan martabat diri itu sebuah kebesaran, kehormatan yang luar biasa, melebihi. Apa artinya Anda pakai emas dari kepala, ya? Mungkin di kepala ini apa itu korkuping kah, apa itu yang emas menyala-menyala, di leher ini juga emas, di tangan juga emas, di kaki juga tak ketinggalan emas lagi. Tapi kalau kelakuan persis binatang yang anjing, apa artinya itu? Lebih baik sengaja pakai apa-apa, nah, tapi Anda begitu mulia dan terhormat. Tokoh-tokoh nasional kita, Lemena katakanlah luar biasa. Tokoh-tokoh nasional kita, Profesor Saitapi almarhum, luar biasa. Itu orang-orang yang menjaga nama baik putra daerah ini. Sanggupkah kita? Bagaimana dengan nama baik Gereja Protestan Maluku Betsentalai? Itu pendeta GPM lain yang dilahirkan di GPM, pendidikan di UKIM Ambon, dan kemudian oleh GPM diserahkan ya, dipanggil, diarahkan, diserahkan ke untuk menjadi perwira wajib militer tentara, ya. Bukan suka-suka sendiri lari keluar tinggalkan gereja ini. Ini utusan murni dari Gereja Protestan Maluku. Kalaupun sekarang mereka tidak pakai, itu saya apa-apa. Yang penting Tuhan pakai. Itu prinsip dasar, ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita jaga nama baik kita. Biarlah ketika kehadiran kita, terlebih ketika kehadiran anak-anak kita di mana saja, orang lalu bilang begini, luar biasa. Siapa pun anak we, siapa pun anak perempuan manis dan cantik ini, siapa pun anak laki-laki gagah ini, kelakuannya luar biasa, kepintaran dan kecerdasannya luar biasa. Makna kehadiran itu sungguh luar biasa. Mari Bapak, Ibu, ya. Nama baik ini beta yakin tidak
tergantung pada apa dan siapa, tapi tergantung pada kita sendiri. Kalau kita mau baik, baik. Ya. Kalau kita ingin dihargai, dihormati, ya buatlah hal-hal yang baik yang memang bisa dihargai dan dihormati. Jadilah manusia baik-baik. Ya. Kalau menjadi manusia yang tidak baik, itu berarti kita bukan anak Tuhan, itu anak setan, anak swangi. Ya. Kalau anak Tuhan itu haruslah mau melakukan yang baik. Orang yang melakukan yang baik pasti berpikirnya juga baik. Selalu berpikir positif, tidak negatif thinking. Yang karena negatif thinking, suka beratur, ikut suka-suka sendiri. Saya tahu aturan gereja ini seperti apa, aturan jemaat kategorial seperti apa, bagaimana kita harus membina kehidupan dalam kebersamaan yang aneka ragam ini seperti apa. Supaya apa? Supaya di akhir dari semua itu, Tuhan Allah dimuliakan dan semua orang sukacita dan bahagia. Tidak ada orang yang bersungut, tidak ada orang yang putar muka, tidak ada orang yang merasa disakiti dan tidak diperlakukan dengan tidak baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sini dikatakan juga bahwa kehidupan kita memang sensama. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi ingat dan ingat, baik orang kaya maupun orang miskin, baik orang kuat maupun orang lemah, baik orang pintar maupun orang bodoh, sama-sama ciptaan Tuhan. Adakah Tuhan membeda-bedakan manusia hanya karena dia pintar, dia bodoh, dia kaya, dia miskin, dia laki-laki, dia perempuan, dia kuat, dia lemah, dia cantik, dia sencantik? Tidak. Tuhan memandang semua orang sama. Dan karena itu ketika kita memperlakukan orang tidak seperti yang Tuhan inginkan, jangan tanya lagi. Yang menabur pasti menuai. Kapan? Terserah Tuhan. Tuhan yang akan bicara tentang segalanya itu. Oleh karena itu, baca Mazmur ini baik-baik. Amsal ini, Amsal 22 ini, beta anggap ini Amsal yang luar biasa. Jemaat ini harus belajar sungguh menghayati makna Amsal ini. Supaya manusia menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan, menjadi pendeta yang berkenan kepada Tuhan, menjadi majelis jemaat pengatua diaken yang berkenan kepada Tuhan Allah, menjadi pengurus wadah-wadah pelayanan, semua menjadi berkenan kepada Tuhan. Sebab tadi yang kita bilang, yang menabur pasti menuai. Menabur angin atau bohong pasti menuai bencana. Menabur kebaikan menuai berkat. Tapi menabur kejahatan menuai kutuk. Rumusnya susah, paling mudah dimengerti, cuma susah untuk dilakukan. Beta kalau khotbah ini bisa barang 5 jam ada apa? Ini materi ini sangat luar biasa. Tapi artinya khotbah yang panjang. Kalau kalian ini seperti angin masuk dari telinga ini, keluar ke sini sampai di muka gereja hilang semua. Yang di sini duduk wawai begini, tapi di luar baku maki, baku kata dan segala macam. Ya. Tema mingguan kita yaitu pendidikan yang membebaskan. Ya. Makna terdalam dari pendidikan yang membebaskan ini karena ingin membangun ketahanan. Keluarga mampu bertahan, ya. Jemaat mampu bertahan, bangsa dan negara pun mampu bertahan dari berbagai tantangan, ancaman, dan masalah hidup ini. Kita bersyukur pada Tuhan, kita sudah bertahan melintasi pandemi COVID-19 yang mudah-mudahan ya akan sudah berakhir juga. Sebab kita tahu ini memang betul-betul penyakit kejahatan. Itu juga kembali kepada Tuhan yang nanti akan memutuskan segala sesuatu. Tapi patutlah saudara dan beta, ketong semua bersyukur pada Tuhan karena Tuhan selamatkan ketong di tengah-tengah ancaman badai pandemi COVID-19 dengan seluruh varian-variannya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Belajar dari pandemi COVID-19, di sini dikatakan, jikalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyi ia, tetapi orang yang berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ini juga yang mestinya kita syukuri kemarin ketika pandemi COVID. Prokes itu mengharuskan kita untuk sembunyi sedikit.
Ya. Jangan menganggap itu negatif, tapi itu maknanya besar. Ini sendiri dikatakan orang bijak melihat, dia sembunyi. Kalau orang tidak bijak, berjalan terus, akibatnya maut di ujung hidung dan bisa terjerumus ke dalam kehancuran dan kematian. Puji Tuhan, ya, sangat puji Tuhan. Karena ketika kita ada dalam ancaman, ada orang bikin ingat, ada orang kasih nasihat, ada orang tegur. Ya. Jangan pernah menganggap semua teguran itu jahat dan tidak bagus. Jangan Anda berpikir negatif terhadap orang lain yang ingin menegur Anda karena mau meluruskan Anda supaya Anda berjalan pada jalan yang lurus. Jangan sampai. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lebih lanjut dikatakan bahwa duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Dalam bacaan Mazmur ini beta lihat bahwa pertama kita menjaga hidup ini supaya ketemu nama baik ada di mana-mana. Yang kedua, kita menjadi manusia yang bijak. Manusia yang bijak itu, ya, landasan bijaknya adalah takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, dipimpin Tuhan senantiasa dengan rohnya, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu dan mengerti apa yang tidak boleh dia lakukan. Dia tahu apa yang harus dia katakan. Dan dia juga mengerti dan tahu apa yang dia semboleh katakan. Sebab kalau dia bicara, orang tersinggung, putus asa, dan bisa mendakwahkan huru hara, lebih baik jangan bicara. Nah, dunia ini seperti itu adanya keadaannya itu. Beta beberapa hari kemarin, beta kagum juga itu ada pendeta dari gereja aliran ya, dia bilang begini, kehadiran seorang perempuan yang suka bikin kacau di mana-mana, kita pertanyakan, orang ini tercipta dari apa sih? Lalu dia bilang ini kemungkinan besar perempuan yang suka bikin huru hara di mana-mana ini dia tercipta dari tanah memang. Anda dan beta, saudara dan beta, katong sama-sama tercipta dari tanah. Tapi pendeta itu bilang mungkin sekali perempuan itu tercipta dari tanah sengketa. Karena itu dia hadir di mana-mana kacau itu perempuan. Yang kedua, lalu bagaimana dengan perempuan yang mulutnya ember dan suka cerita di mana-mana, yang suka ini bocor di mana-mana. Lalu dia bilang bisa juga perempuan itu dibuat dari tanah longsor. Beta sen tahu jemaat ini perempuan itu perempuan. Mungkin juga laki-laki juga seperti itu. Jadi kita terbuat dari tanah, entah itu tanah sengketa, tanah longsor, tapi pasti kita semua berasal dari tanah liat. Kalau tanah liat itu kan ada punya kekuatan melekati yang kuat. Jadi oleh karena itu jangan baku pukul, jangan baku malawang. Tuh, mari kita cari solusi untuk hal yang baik supaya Tuhan Allah dimuliakan dan ada kehidupan yang berdamai sejahtera. Itu tujuannya. Mengapa Salomo meminta hikmat dari Tuhan? Kasih hikmat Tuhan, kasih hikmat para beta supaya walaupun beta muda, beta kecil, beta pintar, tapi beta berhikmat. Beta bisa atur bangsa ini dan bangsa itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan karena bangsa itu, maka orang-orang dari mana-mana, orang Mesir sendiri kagum tentang kehebatan Salomo. Ratu dari timur itu kagum. Mereka ingin tahu Salomo ini dapat hikmat dari siapa? Ya. Kalau dari Tuhan, Tuhan seperti apa itu Tuhannya Salomo? Adakah juga saudara pun kehadiran dan beta pun kehadiran membuat orang ingin tahu Tuhannya orang Kristen itu seperti apa? Ya, luar biasa itu ya. Kalau saudara dan beta bisa memiliki hikmat yang macam begitu sehingga orang kagum dan memuliakan Tuhan. Kalau begitu keadaanmu, keadaanku aman semua. Dan jika seperti itu tiada yang tidak bisa kita lakukan. Beta terlalu yakin seperti itu. Dan jika seperti itu kehadiranmu dan kehadiranku kapan saja, di mana saja tidak disengketakan orang, tidak dipermasalahkan orang, tapi orang menerima dengan baik. Beta sangat berharap supaya kehadiran laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, semua orang, pendeta, majelis jemaat, pengurus wadah-wadah, semua di mana saja disukai orang. Sehingga menjadi berkat bagi kehidupan bersama di jemaat ini. Bapak Ibu yang berikut dari yang itu bilang itu, kalau kita bicara tentang didikan, didikan tidak hanya Bapak Oce ini lebih tahu. Seorang guru pasti lebih tahu. Seorang pendidik itu tidak dituntut kecerdasan dia berpikir, ilmunya, tapi yang paling menentukan kelakuannya, karakternya,
suri teladannya dalam kehidupan berjemaat, berumat, bermasyarakat, berbangsa, bergereja, bersektor, berunit, berwadah. Yang sangat berarti dan sangat penting adalah contoh teladan. Jangan bapak dan mama pernah melarang anak-anak jangan memaki basumpah, padahal bapak dan mama setiap hari pakai lagi basumpah, hitung segala lubang-lubang di dunia ini. Nah, ini ya, contoh apa yang kita hadirkan bagi anak-anak. Karena itu jangan pernah marah. Kalau bapak pemabuk dan anak pemabuk jangan marah dan jangan bersungut. Salahkan dirimu sendiri. Mengapa saya mabuk dan menjadi contoh yang jelek dan buruk bagi anak saya? Nah, karena memang itu di sini dikatakan di sini, didiklah orang muda supaya sampai masa tua pun dia tidak menyimpan dari aturan itu, dari hukum itu, dari tradisi itu, dari kehidupan keumatan itu. Sanggupkah kita? Hai orang tua, termasuk beta ngeramu putih habis ini. Nah, sudahkah beta menjadi teladan yang baik untuk anak-anakku, untuk orang-orang di lingkungan kehidupanku? Sebab nantinya saudara dan beta sama-sama di hadapan Tuhan mempertanggungjawabkan semuanya. Oleh karena itu, sebelum bicara, kaji. Pikir baik-baik. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman IT yang sangat modern dan teknologi hebat ini, dengan mudah orang dituduh menista agama, ya, menista itu, menista ini, dan segala macam. Dan ketemu binasa mongo-mongo. Tahu binasa mongo-mongo? Mungkin di sini orang bisa mengerti mongo-mongo itu, ya. Sabaran-sabaran saja ketemu bisa. Jadi bodoh-bodoh saya ketemu bisa celaka begitulah. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Memang masa digitalis dengan teknologi IT luar biasa kemajuan yang dicapai. Tetapi juga kemudahan untuk menjerumuskan kita dalam segala penyimpangan-penyimpangan seksual yang menimbulkan terjadinya kehancuran di dalam keluarga, juga karena kemampuan digitalis ini dengan HP-HP yang sekarang yang hari-hari omong kosong memang. Ya. Ditanya ada di mana, mama ada di sini, bapak ada di sini, padahal bapak ada di tempat lain sedang melakukan yang lain. Tapi jawaban luar biasa seperti itu. Dan karena itu di sini dikatakan ada lagi bahasanya, jagalah hati, kelolalah hati, supaya hati suci, hati bersih, ya, hati senculas, sengiri hati, sembenci orang, ya, suka menjadi hati yang tidak suka orang, tapi hati harus ikhlas, harus suci, harus bersih. Hati yang ikhlas, hati yang suci, hati yang bersih akan menerima semua orang sebagaimana dia ada. Dan tidak mempersoalkan orang karena pangkatnya, karena jabatannya, karena kedudukannya, karena titelnya, karena uangnya. Bahkan hati-hati karena uang. Ya, gratifikasi ke apa barang itu yang sekarang ini membuat juga banyak orang tersandung karena uang. Itu ayat 16 bacakan lalu dia mengartikan sendiri per Bapak Ibu tentang hal itu. Dan karena itu jangan salah, jangan salah. Jadi orang yang memberi juga hukuman untuk dirinya, Alkitab bilang, ya. Amsal Salomo bilang, ya, orang yang menerima pun hukuman bagi dirinya. Dan ternyata seperti itu adanya. Sekarang kita alami hal-hal yang sama seperti itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita diminta sekali lagi menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu mengelola akal pikirannya, mengelola hatinya, juga bisa mampu mengelola mulutnya supaya jangan bicara sembarang yang membuat orang muda tersinggung. Dan kewajiban membina anak, membina generasi muda ini tradisi yang memang merupakan keharusan yang sudah dimandatkan Tuhan Allah sejak Israel terbentuk sebagai umat pilihannya. Itu menjadi kewajiban, ajar mereka di rumah, ajar mereka di jalan, agar mereka pada waktu engkau mau tidur, engkau bangun, ya, di mana saja engkau berada, didiklah, ajar mereka. Itu berarti diri kita sendiri harus menjadi contoh teladan yang baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara-saudara lewat Amsal 22 yang hari ini gereja mencanangkannya dalam rangka untuk kita membina ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan jemaat, ketahanan bangsa, dan dalam didikan membebaskan manusia dari kebinatangan, katakanlah seperti itu, dari kesetanan, membina manusia untuk bebas dari perilaku hidup yang tidak manusiawi, yang hanya pikir diri sendiri,
tidak pernah memikirkan orang lain, ya. Bahkan yang senang merasa senang di atas derita orang lain. Ingat Bapak Ibu saudara-saudaraku kembali, ya, Tuhan tidak melihat orang karena pangkatnya, jabatan, kedudukan, harta dan kekayaannya, tetapi Tuhan lebih melihat hatinya. Ya. Oleh karena itu, apapun bicaralah, tapi pikir baik-baik. Ya. Yang menanam pasti menuai. Waktunya kapan? Itulah waktu Tuhan yang kita semua sedang berjalan menujunya. Bapak Kasdam ini meninggal, ya, aneh-aneh gitulah. Ya. Katong ada waktu apa sehat-sehat, saya tidak jelas. Tanya Ibu Email Uroro ini, nah, yang lebih tahu tentang beliau, saya ada. Ya. Tiba-tiba berita sudah di rumah sakit, ya, dibawa dari rumah, entah dari rumah dalam keadaan yang masih sehatkah, somatika, saya tahu. Tapi yang jelas itu hebat luar biasa. Beliau ada baru selesai tinjau itu tuh, pembersihan kah Ibu Email? Pembersihan got-got ini dalam rangka HUT Kodam ini. Ya. Beliau umurnya 57 tahun nanti, tanggal 17 Mei. Ini ya. Luar biasa, berarti ada kurang setahun lagi untuk bisa mengabdi, tapi Tuhan telah mengakhiri perjalanan kehidupannya. Tentu rencana Tuhan bukanlah rencanamu, keputusannya juga bukan keputusanku. Alangkah sukacitanya dan bahagianya jika benar ia orang baik, maka di dalam SMS perbeda itu bilang Tuhan telah menyediakan tempat yang terindah baginya karena kebaikannya. Mudah-mudahan begitu. Dan mari kita simak kehidupan ini supaya kita juga menjadi orang baik seperti kata Amsal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli dan beta minta keluarga Lewir siap setelah itu untuk mengisi atau lagu pujian. Beta undang Ibu Bapak semua berdiri. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara bersama dengan semua orang percaya dan gereja Tuhan di seluruh dunia menerusi waktu dan tempat. Juga ketika kita kini di sini beribadah di minggu hari ini, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Ya, keluarga Lewir, silakan.
Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. hidup ini. Ku letakkan Padamu ismamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Semoga kita senapas dengan lagu pujian mereka, yaitu kita berharap Tuhan menjadikan kita seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan menjadikan dirimu seperti yang kamu kehendaki, sebab yang kita kehendaki belum tentu itu seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi jadikanlah dirimu seperti yang Tuhan kehendaki. Minta itu dari Tuhan, itu hikmat. Kini diberi kesempatan kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Ya, jemaat, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, dengarlah anjuran. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan dipungut, kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 235, ayatnya yang pertama dan seterusnya. Ku dengar berkat-Mu turun. Ambillah ya
dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat. Dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun yang berarti aku pun. Dapat jangan kau lewati Jemaat diundang berdiri. walau ku cemar, ku tak layak kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani aku pun. Ya, jemaat, mari kita berdoa. Di hadapan-Mu telah terkumpul persembahan syukur umat-Mu ya Tuhan Yesus, yang kami bawa dari kehidupan keluarga, rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Mari Bapa, berkatilah persembahan syukur kami ini lagi ya Tuhan, agar guna dan layak dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu tengah-tengah jemaat kami. Lalu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah persembahan yang hidup, dipersembahkan doa kami ini kepada Bapa yang bertata dalam kerjaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat, kita akan masuk dalam acara pelantikan tim Munefa Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Penil Lenteng Atas. Setelah pelantikan, kita akan mendengar lagu pujian dari solois Saudari Jendri Saya. Gereja Protestan Maluku, Klasis Pulau Ambon, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel. Surat keputusan nomor 10/Skep/KPA Datar JPB /A-4/5/2022 tentang pembentukan tim monitoring dan evaluasi jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas periode 2022-2025. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel menimbang A. Bahwa pembentukan tim monitoring dan evaluasi jemaat adalah sesuai amanah peraturan Gereja Protestan Maluku untuk membantu majelis jemaat atau badan pelayan jemaat dalam mengevaluasi kegiatan-kegiatan terprogram dalam persidangan jemaat dari tahun ke tahun untuk mencapai tujuan, arah, dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam renstra jemaat. B. Bahwa dengan terbentuknya tim monitoring dan evaluasi jemaat, maka diharapkan akan ada konsisten, disiplin, dan tertib dalam penyelenggaraan pelayanan gereja di aras jemaat sesuai dengan keputusan persidangan jemaat untuk mendukung pelaksanaan renstra jemaat guna tercapainya PIP-RIP Gereja Protestan Maluku. C. Bahwa tim monitoring dan evaluasi jemaat yang telah dibentuk perlu dikukuhkan dan ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1. Tata Gereja Protestan Maluku bab 4 pasal 10. 2. PIP-RIP
Gereja Protestan Maluku 2015-2025. 3. Peraturan Pokok Jemaat Bab 8 Pasal 13 memutuskan, menetapkan 1. Membentuk tim monitoring dan evaluasi jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas untuk masa bakti 2022-2025 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. 2. Tugas dan tanggung jawab tim monitoring dan evaluasi adalah: A. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan jemaat yang ditetapkan dalam persidangan jemaat setiap 4 bulan sekali. B. Mengevaluasi pelaksanaan renstra jemaat pada bulan ke-10 tahun terakhir pelaksanaannya. C. Bersama-sama dengan sekretaris jemaat menyusun laporan semester dan tahunan. 3. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat. 4. Dalam pelaksanaan tugas tim monitoring dan evaluasi bertanggung jawab kepada Badan Pelayan Jemaat. 5. Apabila di kemudian hari ada perubahan dan perbaikan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di benteng atas pada tanggal 15 Mei 2022, Badan Pelayan Jemaat, Penatua JM Lawalata Sekretaris, Penatua Nyonya L. Luhukai Wakil Ketua. Lampiran surat keputusan nomor 10/KPA datar JPB A.4/5/2022 tanggal 15 Mei 2022. Komposisi tim monitoring dan evaluasi jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas periode 2022-2025. 1. Ketua Bapak M. Latu Perisa. 2. Sekretaris Ibu J. Lewerisa. 3. Anggota-anggota. 1. Bapak S. Leliak. 2. Ibu P. Nirahua. 3. Bapak B. Luhukai. 4. Bapak A. Laukon. 5. Ibu E. Mainake. 6. Bapak J. Pagaya. 7. Bapak P. Patiasina. 8. Bapak E. Aumahu. Ditetapkan di benteng atas pada tanggal 15 Mei 2022, Badan Pelayan Jemaat, Penatua JM Lawalata Sekretaris, Penatua Nyonya L. Luhukai Wakil Ketua. Bagi Bapak Ibu tim Moneva dipersilakan berdiri. Akta pelantikan. Pada hari ini, Minggu, tanggal 15 Mei 2022, sesuai surat keputusan Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas nomor 10/KPA JPB A.4/5/2022 tentang pembentukan tim monitoring dan evaluasi jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas periode 2020-2025, maka saya melantik saudara-saudari sebagai tim monitoring jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas periode 2020-2025 di dalam nama Allah Bapa, Anak, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus. Dalam menjalankan tugas saudara-saudari ini, camkanlah firman Tuhan berikut. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tugas yang saudara-saudari emban tidaklah mudah, karena itu mintalah Roh Kudus dari Allah dan hikmat-Nya agar Ia dapat membimbing saudara-saudari untuk melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan bukan yang jahat. Ingat, Tuhan Yesus bersabda, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, beta minta arahkanlah hati dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Disilakan duduk. Solois, saudara Jemri, saya disilakan memperdengarkan kidung pujiannya. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih. Tuhan memberkati. Semoga tim UNEVA bisa bekerja dengan yakin hanya Yesus perlindunganku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang oleh karena kasih-Nya menghadirkan kami selaku umat-Nya dalam kebaktian Minggu pagi hari ini. Kami mempersembahkan rasa syukur dan terima kasih kami per Tuhan untuk kasih sayang, penyertaan, perlindungan Tuhan bagi semua kami dan keluarga kami di seluruh sektor dalam jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Benteng Atas. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, yang boleh menikmati hidup di pagi hari ini dalam sukacita sebagai orang-orang yang beriman, yang juga bersyukur di perjalanan panjang kehidupan ini kami boleh menikmati setahun bertambah usia kelahiran, bahkan setahun bertambah usia pernikahan. Terimalah syukur-syukur kami semua. Semoga bertambahnya usia kelahiran dan pernikahan, bertambah dewasa pula kami dalam Tuhan, dan bertambah kuat dalam ketahanan iman, mental, moral, bahkan semakin memiliki integritas diri sebagai orang percaya, baik dalam kehidupan diri pribadi, dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, dan kehidupan berjemaat, berbangsa, bermasyarakat. Kami juga bersyukur dengan semua orang yang hadir, bersyukur Tuhan atas berbagai kemurahan yang boleh mereka terima dari Tuhan sebagai upah dan gaji mereka. Dan dari itu juga pula ya Tuhan, mereka tergugah hati dan tangan mereka terulur untuk memberi, menunjang pembangunan gedung gereja baik di sektor teratai maupun jemaah kasih. Terkhusus di sektor teratai yang saat ini sedang bergumul dalam pembuatan menara lonceng yang sedang dilakukan di Surabaya. Ada banyak hal yang harus kami lakukan dan betapa kami sangat mengharapkan kasih sayang dan berkat Tuhan. Kami bersyukur, berlimpah-limpah syukur, karena ternyata Tuhan menggetarkan hati banyak orang yang karena itu terulur untuk membantu kami dalam pembangunan gedung gereja ini, lebih khusus nyata di sektor teratai. Allah memberkati mereka semua yang telah tergerak hatinya membantu, menunjang. Bahkan juga seluruh jemaat ini yang dengan sukacita membantu, bahkan telah menghadirkan diri dalam pekerjaan pagar dan pekerjaan lain yang sementara dan yang akan dilakukan nanti, dengan harapan bahwa dalam tahun ini gedung gereja ini sudah harus selesai. Itu harapan kami semua dan kami pasrahkan apa yang kami harapkan kepadamu Tuhan. Tiada yang mustahil. Dan untuk itu biarlah semua orang yang ada dalam jemaat ini secara khusus dari hati-hati mereka semua, laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, ada rasa bahagia. Seperti bahagianya Daud dan keluarganya karena boleh mengambil bahagian dalam pembangunan bait Allah di Yerusalem kala itu. Terpuji-puji nama Tuhan kami Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan renovasi gedung gereja Jamaah Kasih. Biarlah satuan Kesdam 16 Patimura, mata hati mereka semua terbuka, menganggap bahwa kehadiran gedung gereja itu sebagai anugerah Tuhan. Terlebih para pegawai yang ada di RST, agar mereka mampu tergerak hatinya untuk membantu supaya pembangunan gedung gereja ini
juga segera dapat terselesaikan. Terpuji Tuhan kami Yesus. Semua sukacita kami dengan segala berkat-berkat, termasuk berkat keberhasilan anak-anak dalam pendidikan yang kemarin sudah wisuda, kami persembahkan kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah sukacita semua keluarga besar ini, keluarga besar Kodam 16 Patimura, dalam menyambut ulang tahun yang tepatnya hari ini tanggal 15 Mei, sekaligus juga warga Maluku dalam mengenang peristiwa Hari Patimura yang dipimpin oleh Thomas Matulessing di tahun 1817. Kami berdoa kiranya roh kesukacitaan menggetarkan hati semua warga Maluku dan warga bangsa ini, meneruskan perjuangan para pendahulu kami dalam menciptakan Indonesia yang aman, yang damai, yang bahagia, yang sejahtera. Terpuji-puji nama Tuhan kami Yesus. Dalam sukacita memperingati Hari Patimura, hari ulang tahun Kodam 16 Patimura, bahkan juga hari-hari lahir pribadi dalam keluarga dan rumah tangga dengan segala macam kesukacitaan. Ada duka cita yang hebat di lingkungan Kodam 16 Patimura atas meninggalnya Stepanus Mahuri, Kasdam 16 Patimura, di hari kemarin 14 Mei 2022, tepatnya jam 17.47 di Rumah Sakit Siloam. Kami yakin Tuhan telah mengambil keputusan yang terbaik di luar apa yang kami semua harapkan dan kami pikirkan. Warga Maluku sungguh sangat merasa keterhilangan beliau sebagai pucuk dari daerah ini yang diharapkan akan tetap terpelihara hidup untuk terus berkarya membangun daerah ini, bangsa ini. Tetapi tentu rancangan kami, keinginan kami, harapan kami berbeda dengan yang Tuhan rancangkan dan yang Tuhan inginkan. Keputusanmu, itulah kedaulatanmu yang mutlak. Di atas keinginan kami semua, juga istrinya Sri Diani Krisniawati dan 3 orang anaknya. Tuhan telah mengadakan keputusan yang terbaik bagi almarhum. Berdasarkan firman Tuhan kami percaya Tuhan telah mengistirahatkannya dari segala jerih lelah dan duka. Perbuatan-perbuatannya yang disebut sebagai kebaikan yang dirasakan banyak orang pasti akan menyertainya. Sampai di hari ketika kami semua menghadap Tuhan dalam pengadilan terakhir itu. Ajarkanlah kami semua ya Tuhan memaknai hidup ini dalam goresan firman Tuhan Amsal 22 ayat 1 sampai 16 yang juga berbicara tentang pentingnya menjadi manusia yang baik, memiliki sosok pribadi yang baik, yang lebih berharga dari emas dan perak, yang lebih berarti dari kekayaan sebanyak apapun dan sebesar apapun. Dan tuntunlah kami mengerti dan memahami, supaya kami tidak terjebak oleh kekayaan, oleh pangkat, oleh jabatan, oleh titel dan gelar, oleh kecantikan dan ketampanan, dan pada akhirnya hilang keseimbangan, apalagi menjauhi dan meninggalkanmu Tuhan Allah di dalam Kristus. Sadarkanlah semua kami, keselamatan hanya ada di dalam Dia, Yesus. Di bawah kolong langit ini tiada nama yang dengannya orang diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Karena itu Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tak akan seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melaluimu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas karya dan kebaikan Tuhan bagi Stepanus Mahuri. Tuhan menerima kekembaliannya kepadamu. Tuhan menyertai istri dan anak-anaknya. Tuntunlah mereka. Kami percaya Tuhan punya cara, dan cara yang memang berbeda dengan cara manusia.
Dan karena itu kami serahkan istrinya dan ketiga anaknya penuh-penuh ke dalam tangan Tuhan. Aturlah mereka sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan kami, Yesus. Pada saat ini kami mau berdoa bagi tim Moneva, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas yang telah dilantik dalam ibadah minggu ini. Tuhan mengenal mereka dan Tuhan tahu nama mereka masing-masing. Pakailah mereka bagi kepentingan pelayanan dalam jemaat ini, terutama di bidang evaluasi dan monitor seluruh kegiatan kegerejaan. Agar semua yang dilakukan seperti yang ada di dalam tata gereja, dalam aturan-aturan pelayanan, dan yang paling penting adalah semuanya berkenan kepadamu. Dan karena itu Tuhan, jadilah mereka manusia-manusia yang bijak, yang memiliki hati yang baik, tidak serong hatinya, ya. Dan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, karena yakin percaya jeri dalam mereka di dalam Tuhan. Bersama-sama seluruh pelayan dalam jemaat ini tak akan pernah menjadi hampa dan sia-sia. Kami juga berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, berdoa meminta pertolongan Tuhan bagi segenap kehidupan kami dalam jemaat ini. Baik bagi Ketua Badan Pelayanan Jemaat, Pendeta JB sampai dalam kondisi kesehatannya di usia yang sudah lanjut, kiranya ada tetap sukacita dan kebahagiaan. Tuhan beri Roh Kudus yang terus bekerja agar ia dapat dan sadar akan tanggung jawabnya. Dan dengan kesadaran itu pula lah didukung penuh oleh seluruh majelis ini, penatua, diaken, dan BPJ secara khusus untuk memahami dan menyadari tugas-tugas tanggung jawab dengan melakukannya dalam ketaatan terhadap firman Tuhan, dan selalu meminta Roh Allah Kudus, Roh yang menuntun, supaya dalam tuntunan Roh itulah mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan suruh, dan terhindar dari kepentingan-kepentingan sesaat. Sebab semuanya sudah pada waktunya masing-masing orang mempertanggungjawabkan kepadamu Tuhan di hari kedatangan itu. Terima kasih banyak-banyak dan kelah Yesus untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi semua kami sepanjang hari-hari kehidupan yang kami jalani. Dalam berita minggu ini, dalam bacaan firman Tuhan tadi, sadarkanlah kami supaya kami yang kuat membantu, menolong, melindungi yang lemah. Kami yang kaya peduli dan memperhatikan yang miskin. Kami yang mempunyai semua mampu membagi dengan orang-orang yang kekurangan, termasuk para janda, duda, yatim dan piatu, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, para penyandang disabilitas. Semuanya Tuhan sayang, Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan berkati. Berkatilah kami supaya hidup ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan orang karena itu bahagia, orang karena itu mengagungkan dan memuliakan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami dalam pendidikan, baik di tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, program magister dan doktor. Allah berkati semua di dalam dan di luar daerah, supaya mereka semua boleh berhasil dan kelak menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat, pengganti kami-kami yang sudah lansia dan mereka yang telah meninggal, meneruskan karya keselamatan Tuhan dalam dunia ini lewat gelar dan titel yang mereka miliki, supaya semua orang mampu menjadi berguna bagi Tuhan. Dan karena itu mampukanlah kami berdasarkan berita firman Tuhan hari ini, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai pembina pengasuh kateki, untuk mempersiapkan generasi masa depan, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang dihikmati dengan hikmat yang dari Tuhan, generasi yang tahu apa yang harus mereka perbuat supaya Tuhan dimuliakan dan ada damai sejahtera dimanapun mereka berada, secara khusus dalam kehidupan bersama di jemaat ini. Kami berdoa, ya Tuhan Allah Bapa di surga,
menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, para menteri negara di dalam melaksanakan panggilan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya mereka tegar berdiri dan tidak goyah dengan tetap memiliki kesadaran bertanggung jawab bagi kemaslahatan bangsa, keselamatan masyarakat Indonesia secara utuh dan menyeluruh, dan tidak bimbang oleh hasutan-hasutan, provokasi, hoaks yang dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan sesaat dan kepentingan kelompok dan bahkan kepentingan golongan dan agama. Terpuji-puji nama Tuhan kami Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, semoga hari-hari kehidupan yang kami jalani ke depan, kami tidak menjalaninya sendiri, kami pun tidak berjalan sendiri, tapi kami selalu ada dan mau berjalan bersama-Mu Yesus. Karena kami sadar jikalau bersama Yesus tiada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Tiada tantangan yang tidak bisa teratasi. Tiada pula ancaman yang tak akan dapat dilewati. Terpuji-puji nama Tuhan kami Yesus. Ini kami Bapa, terimalah syukur semua orang yang dengan sadar mengucap syukur kepadamu. Dan kami juga berdoa untuk semua orang yang hadir dalam ibadah ini dan masing-masing telah memainkan perannya, termasuk solois, termasuk vokal grup, pemain keyboard, majelis bertugas, kolektaan, kantoria, semuanya. Dan kiranya kami tetap memiliki semangat untuk menjadi berguna bagi kemuliaan Tuhan. Sampai Tuhan Engkau datang kembali. Terima doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, yang telah mengajar kami semua untuk berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat silakan berdiri. Kita persiapkan diri untuk menerima pengutusan dan janji penyertaan Tuhan dan berkat. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 344. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indah
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 3 dan 19. Arahkanlah hati pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari sesaat kita diamkan diri, hening di hadapan Tuhan, dan biarlah masing-masing orang angkat hati, puji syukur per Tuhan yang telah memperkenankannya hadir dalam ibadah, dalam kebaktian minggu pagi hari ini. Kiranya kebaktian ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupannya, bagi keluarganya, dan bagi perjalanan hidup, tugas dan tanggung jawabnya. Saat teduh dimulai. Selesai. Demikianlah seluruh rangkaian kebaktian minggu pagi ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Shalom.